Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini, anak-anakku di MTS Al-Jadid? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS bab 1, yakni tentang keunggulan dan keterbatasan antar uang serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Nah, tujuan pembelajaran ini pada hari ini kita akan berfokus pada satu hal dulu, yakni menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Nah, kita akan lebih berfokus pada menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN diantaranya dipengaruhi oleh adanya penguatan ekonomi maritim dan agrikultur. Yang kedua dipengaruhi oleh perdagangan antar pulau. Yang ketiga dipengaruhi oleh perdagangan antar negara. Yang nanti ketiga ini akan berdampak kepada peningkatan pendapatan nasional, kesejahteraan masyarakat, dan redistribusi pendapatan nasional. Nah, untuk hari ini di awal Bapak akan memberikan tugas kalian, yakni mencari apa sih Pak pengertian dari redistribusi pendapatan nasional. Coba kalian catat di buku catatan kalian ya. Nah, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang peta konsep ini. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang terhadap kegiatan ekonomi yang tadi dipengaruhi oleh 3 faktor, penguatan ekonomi maritim, perdagangan antar pulau, perdagangan antar negara. Ini bagaimana kemudian bisa terjadi? Nah, kita ketahui dulu bahwa keunggulan dan keterbatasan antar ruang itu dipengaruhi oleh pola konsumsi masyarakat yang berbeda-beda, yang selalu berbeda. Bagaimana Pak kemudian bisa dikatakan berbeda? Nah, jelas berbeda karena pola pada masyarakat perkotaan berbeda dengan pola konsumsi masyarakat pedesaan, pegunungan, maupun pesisir pantai. Contohnya, masyarakat perkotaan lebih banyak membeli barang dan jasa karena ditunjang pendapatan yang tinggi dan juga disebabkan oleh munculnya pasar-pasar modern yang ada di perkotaan. Nah, dari kebutuhan yang lebih banyak ini pada masyarakat perkotaan sangat berbanding terbalik dengan perilaku masyarakat desa yang pendapatannya mayoritas rendah. Nah, coba sekarang kalian buka di halaman 3 buku LKS kalian. Misal, di sana dijelaskan bahwa berbanding terbaliknya pola konsumsi masyarakat perkotaan itu disebabkan oleh pendapatan yang tinggi sehingga masyarakat perkotaan itu cenderung memiliki gaji atau uang yang banyak, ditunjang dengan ini besarnya permintaan terhadap barang dan jasa, misalkan baju-baju bermerek atau lain sebagainya. Tapi ini bukan berarti bahwa masyarakat pedesaan tidak bisa membeli. Nah, masyarakat perkotaan itu cenderung sifat konsumtifnya itu sangat tinggi karena kadang
dipengaruhi oleh gengsi dan lain sebagainya. Tapi untuk masyarakat pedesaan cenderung untuk memakai baju atau menggunakan baju atau pakaian yang sederhana atau yang biasa-biasa saja. Seperti itu. Jadi, belum tentu ya kalau misalkan masyarakat pedesaan, pegunungan atau pesisir pantai itu yang notabene gajinya atau pendapatannya rendah tidak bisa membeli. Nah, itu salah. Tapi mereka bisa membeli, namun pola perilakunya itu berbeda. Seperti itu. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, bagaimana kemudian jika keunggulan dan keterbatasan antar ruang, Bapak? Antar ruang yang dimaksud itu tadi, ini. Misal perdagangan antar pulau, perdagangan antar negara, atau perdagangan antar individu atau masyarakat. Nah, sebagai contoh, ini Bapak mempunyai peta persebaran keunggulan dari masing-masing daerah. Di buku kalian juga ada di halaman 3, silahkan kalian buka. Mungkin sama, mungkin juga ada yang berbeda ya anak-anak. Jadi, Bapak akan memberikan contoh yang di sini. Misalnya, kita di sini dapat melihat ada banyak sekali simbol atau legenda yang hitam-hitam ini. Seperti garis di bawah dan segi 5 ke atas. Nih. Nah, apa sih ini? Coba kita baca di bagian legenda. Di sini dijelaskan bahwa gambar tersebut merupakan minyak bumi. Nah, sama, ya kan? Ternyata ini Pulau Sumatera. Pulau Sumatera ini cenderung banyak atau memiliki potensi atau keunggulan pada sumber daya alam minyak bumi. Nah, sementara Pulau Kalimantan ada berapa? Hanya ada 2. Lebih cenderung banyak yang mana? Sepertinya ini. Ada Intan. Nih, Intan ya. Nah, ada Intan. Kemudian ada bauksit. Nah, ada juga Mangaan. Ini. Nah, yang dimaksud dengan sumber daya alam yang merupakan keunggulan antar provinsi, kemudian wilayah-wilayah ini akan memproduksi barang dan menciptakan penawaran yang nantinya akan dijual untuk memenuhi kebutuhan masing-masing antar pulau. Misalkan di daerah NTT, nih di Pulau Sumbawa dan Flores. Ini kemudian tidak memiliki minyak bumi. Nah, tidak memiliki minyak bumi. Kemudian bagaimana? Padahal di Sumbawa kan juga ada motor, juga ada transportasi kapal laut, juga ada pesawat. Dari mana minyak buminya? Nah, otomatis nanti minyak-minyak bumi yang diolah ini kemudian di Sumatera, di Kalimantan, yang ada di Jawa, itu akan diolah oleh perusahaan-perusahaan yang ada, yang kemudian akan menunjang aktivitas antar pulau. Nah, inilah yang disebut dengan keunggulan masing-masing lokasi. Keunggulan. Jadi masing-masing daerah di Indonesia itu potensinya selalu berbeda-beda. Hari ini Bapak akan berfokus pada keunggulan masing-masing daerah. Apa sih Bapak keunggulan lokasi? Seperti yang kita lihat di sini bahwa dijelaskan letak dan kondisi geografis negara Indonesia sangat mempengaruhi keberadaannya di masa depan. Oleh karenanya, di masa depan mendatang, masyarakat Indonesia wajib mengenali dan memahami potensi
dari suatu wilayah yang saat ini ia tinggali. Jika kita telaah, sebenarnya Indonesia ini bentuknya bagaimana sih? Dengan kita memahami keunggulan lokasi, harusnya kita itu dapat memahami potensi yang nanti bisa dikembangkan. Nah, faktor ekonomi dalam pemilihan lokasi, jika kalian lihat di halaman 5, yang pertama ada ongkos angkut. Nah, ongkos angkut. Yang kedua, perbedaan upah antar wilayah. Yang ketiga, jumlah permintaan. Yang keempat, persaingan antar wilayah. Yang kelima, harga. Yang keenam, sewa tanah. Loh, bagaimana kemudian Bapak faktor ekonomi dalam pemilihan lokasi yang dipengaruhi oleh ongkos angkut ini bisa mempengaruhi keunggulan lokasi? Nah, coba kita lihat ongkos angkut. Nah, misalkan pulau yang ada di Papua, di daerah Pulau Buton, ini membutuhkan aspal yang ada di daerah Gunung Welirang, Jawa Timur. Nah, ongkos angkut yang dapat mempengaruhi keunggulan lokasi terhadap kegiatan ekonomi adalah, coba kita lihat, karena tadi Indonesia disatukannya oleh lautan, otomatis jasa angkut dari Gunung Welirang menuju Pulau Buton ini bisa mencapai 2 atau 3 kali perpindahan transportasi. Misal yang pertama akan diangkut oleh truk. Nah, truk. Nah, sampai ke pelabuhan. Di pelabuhan nanti diantarkan lagi menuju Pulau Buton. Ini menggunakan kapal. Nah, kapal. Nah, ketika sudah menggunakan kapal, apakah langsung nanti sampai di Pulau Buton? Jelas tidak. Nanti dari pelabuhan yang di Pulau Buton misalnya itu akan diantarkan lagi ke lokasi, entah itu menggunakan truk lagi ataupun pick up ataupun apa seperti itu. Nah, ongkos angkut ini yang mempengaruhi biaya dari keunggulan lokasi yang ada. Padahal Indonesia punya banyak sekali keunggulan-keunggulan. Tapi ternyata dipengaruhi oleh ongkos angkut. Nah, ongkos angkut ini yang kemudian nanti itu berpengaruh pada faktor ekonomi dalam pemilihan lokasi. Selain itu ada juga perbedaan upah antar wilayah, jumlah permintaan, semakin banyak permintaan harganya semakin naik, dan juga persaingan antar wilayah. Karena yang butuh aspal tidak hanya Pulau Buton, tetapi juga dibutuhkan oleh Kalimantan misalnya. Nah, otomatis nanti di sini ada peran pemerintah dalam pembangunan suatu wilayah. Itu nanti akan Bapak bahas di pertemuan selanjutnya. Ada pula kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi yang nantinya selalu berhubungan dengan barang dan jasa dan atau jasa. Kok bisa dan atau jasa, Bapak? Karena setiap produksi atau orang yang membuat disebut dengan produsen ini akan menyediakan sesuai dengan apa yang mereka buat. Produksi. Di halaman 5 contohnya, ketika pengusaha mebel mengubah kayu menjadi kursi atau meja, maka pengusaha mebel tersebut pada dasarnya sedang melakukan kegiatan produksi. Nah, produksi yang membuat
itu disebut dengan produsen. Jika kegiatannya itu disebut dengan produksi, maka orangnya disebut dengan produsen. Mebel-mebel tadi atau kayu yang sudah jadi tadi, yang berbentuk menjadi kursi, kemudian akan didistribusikan. Kayu yang sudah berubah menjadi kursi itu kan berbentuk sebagai barang. Itu kemudian didistribusikan kepada konsumsi. Konsumsi ini yang dimaksud konsumen. Nah, konsumen. Nah, konsumen ini nanti yang akan menentukan barang hasil produksi tadi jadi dibeli atau tidak. Kalau misalkan tidak jadi dibeli, berarti batal. Gitu. Jadi tadi barang yang diproduksi akan didistribusikan dan diperjualbelikan kepada konsumen agar bisa dikonsumsi. Gitu ya anak-anak. Nah, berikutnya ada pula keunggulan lokasi terhadap kegiatan transportasi. Ingat, letak kondisi geografis negara Indonesia yang tadi disatukan oleh laut, ini kemudian harus memanfaatkan transportasi yang ada. Seperti tadi contohnya, jika mau ke Pulau Buton, naik apa? Untuk mengantar aspal, apakah pesawat? Bisa jadi. Namun apakah ada pesawat yang mengangkut aspal? Biasanya para produksi atau produsen aspal itu akan mengantarkan bahan mentahnya melalui jalur laut. Nah, biasanya jalur ini yang nanti akan diantarkan ke pulau yang dituju. Begitu. Melalui jalur laut karena batu bara kan berat. Itu biasanya, mohon maaf, karena aspal kan berat, itu lebih cenderung diangkut menggunakan kapal laut dan jarang sekali menggunakan pesawat. Nah, transportasi sendiri ini adalah pendukung kegiatan ekonomi dalam hal kelancaran perpindahan barang atau jasa dari satu daerah ke daerah lainnya. Contohnya ada darat, ada air, ada udara. Kalau darat ini kereta api, kereta, terus ada mobil, ada motor, ya, dan lain sebagainya yang itu berada di darat. Nah, bagaimana kemudian jika ada yang di air? Jika di air, ya jelas kapal, baik itu kapal besar ataupun kapal kecil. Nah, kalau tadi misalnya terkait barang, ya kan, terkait aspal, itu diantarkan melalui kapal pengangkut barang ke Pulau Buton. Nah, bagaimana dengan jasa? Kapal atau jasa yang diantarkan melalui transportasi air. Ini jika kalian pernah melihat atau mendengar istilah kapal pesiar, itu adalah kapal penumpang yang digunakan untuk berpindah atau berwisata atau kemudian mengantarkan individu ataupun kelompok atau masyarakat dari satu tempat ke tempat lainnya. Ada kapal pesiar. Jadi banyak jenis-jenis kapal ya anak-anak. Terus juga ada udara. Udara sudah jelas, berarti seperti helikopter, pesawat, dan lain sebagainya. Nah, ada pula keunggulan lokasi terhadap kegiatan ekonomi. Nah, ada pula keunggulan lokasi terhadap kegiatan komunikasi. Komunikasi yang seperti apa, Bapak? Bapak kalian buka halaman 6. Di sana dijelaskan bahwa
Komunikasi merupakan perantara untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Komunikasi yang dimaksud di sini adalah kemampuan untuk bercakap. Nah, bercakap itu apa, Bapak? Berbicara. Itu yang disebut dengan komunikasi. Nah, komunikasi. Nah, komunikasi sendiri ada yang berjenis verbal dan non verbal. Kalau verbal ini ya kita biasanya dengan interaksi seperti ini yang sekarang Bapak lakukan, yaitu langsung berbicara dengan kalian. Nah, yang non verbal biasanya ini digunakan oleh masyarakat disabilitas. Nah, yang kemudian tidak memiliki kemampuan berbicara secara langsung tetapi menggunakan gerak atau isyarat. Nah, terus selanjutnya pengaruh keunggulan lokasi terhadap perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi. Loh, kok teknologi juga berperan Bapak dalam pengaruh penentuan atau keunggulan lokasi? Ya, karena teknologi berperan untuk memperlancar. Nah, memperlancar cara berkomunikasi masyarakat Indonesia. Dengan adanya teknologi yang terus berkembang, peran teknologi memiliki banyak dampak dalam berbagai bidang kehidupan. Contohnya handphone. Nah, jika kalian lihat di halaman 6 itu dijelaskan bahwa teknologi yang sangat pesat saat ini adalah handphone. Karena kalian bisa sekarang menelpon bebas 24 jam dengan menggunakan berbagai macam aplikasi dan lain sebagainya untuk berkomunikasi. Nah, jika dahulu 1900-an itu orang-orang masih menggunakan telepon genggam yang sulit sekali jaringannya itu ada. Tapi dengan sekarang teknologi yang semakin berkembang pesat, jaringan-jaringan 4G bahkan sampai 5G, nah itu mempermudah kita dalam berkomunikasi. Gitu. Nah, pembelajaran Bapak cukup sampai di sini. Tugas kedua, selain tadi kalian mencari pengertian dari redistribusi, kalian juga harus mengerjakan LKS halaman 7. LKS halaman 7. Tugas individu 1 bagian B. Nah, cukup yang bagian B ya. Yang bagian A-nya tidak usah. Cukup yang bagian B. Nah, dikumpulkan hari ini. Batas waktunya nanti sampai dengan jam 6 sore. Oke, cukup sekian dari Bapak. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.